Oke, nama saya Johannes Apitulei. Saya dari Fakultas Teologi, Prodi Magister Sosiologi Agama. Oke, nama saya Ilyas Rambakaraeng, biasa dipanggil Aser. Saya dari Fakultas Teologi. Perkenalkan, nama saya Ingrid Lumakeki dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Iya, jadi saya Regina Toasyana Sinedu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Internasional, asalnya dari Sangihe. Nama saya Paulus Bolodadi, biasa dipanggil Ama. Saya asal dari Fakultas Teologi, program studi Magister Sosiologi Agama. Kalau pernah tapi mungkin waktu di S1. Oh iya, pernah. Saya juga sering menggunakan handphone untuk presentasi. Biasanya digunakan untuk mencari jawaban di internet dari pertanyaan dari teman-teman. Oke, kalau pernah bertemu tentu pernah di dalam ruang-ruang kelas bersama dengan teman-teman. Saya sendiri tetap kayaknya membutuhkan handphone, soalnya jurusan saya itu ilmu sosial dan pertanyaan-pertanyaan pas presentasi itu biasanya disangkut pautkan dengan isu-isu terkini. Jadi untuk mencari tambahan informasi, saya butuh internet yang bisa diakses dari HP gitu. Ya, menurut saya hal yang wajar sih. Karena melihat ya perkembangan teknologi, lalu ya mereka mencoba memanfaatkan teknologi yang mereka punya untuk membantu mereka di dalam presentasi. Kalau menurut saya itu ada dampak positif maupun negatif. Yang pertama, untuk positifnya mungkin penggunaan teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap mahasiswa. Tapi dampak negatifnya adalah menggampangkan sesuatu yang harusnya dikuasai ketika presentasi. Karena kalau menurut saya, ketika kita presentasi kan harusnya kita sudah menguasai betul, karena diandaikan kita sebagai yang menggantikan peran dosen untuk mengajar di kelas pada saat itu. Sehingga bagi saya ada plus minusnya, begitu. Mungkin lebih tergantung ke pribadi masing-masing, Kak. Jadi kalau misalnya memang fokusnya untuk presentasi, walaupun ada HP untuk mencari tambahan informasi dan bisa menimbulkan distraksi, pasti nggak akan terganggu. Tapi kalau memang ya maksudnya bergantung di HP sepenuhnya, nggak fokus presentasi, pasti mengganggu gitu. Untuk mengenai pendapat saya pribadi, tentu hal ini agak bagi saya mengganggu. Lalu kemudian bahan-bahan yang dipresentasikan itu kan artinya kita sudah kuasai kan. Jadi tanpa harus menggunakan HP, ya kita bisa menjelaskan pada saat presentasi terkait materi-materi yang kita bawakan. Dan mungkin juga ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya entah karena itu flexing atau kemudian ingin pamer segala macam, atau juga karena dalam keadaan gugup bisa saja. Tetapi kemudian sejauh yang saya amati demikian. Oke, kalau teknologi dibutuhkan di kelas saat presentasi ya, kebanyakan kalau kita lihat mahasiswa itu tidak percaya diri. Tidak percaya dirinya dua hal, tidak pernah presentasi atau tidak percaya diri dengan bahan yang sudah mereka siapkan. Ada yang bahannya sudah bagus tapi tidak terbiasa untuk presentasi, sehingga dia butuh untuk menggunakan teknologi dalam hal ini bukan hanya LCD, bukan hanya PPT, PowerPoint, tapi juga handphone. Gitu. Jadi itu. Yang kedua, yaitu kalau dia tidak menyiapkan bahan disusun oleh temannya, ataukah dia ambil bahan tanpa dia mengerti, paham, maka yang terjadi adalah kehilangan kepercayaan diri dan dia akan menggunakan handphone untuk menambah kepercayaan diri dia ya. Saya tidak tahu apakah itu berarti handphone itu punya magic ya, membuat orang percaya diri atau tidak. Gitu. Tapi kalau saya dua hal ini, sama-sama tidak percaya diri, tapi satu, dia kuasai materi tapi tidak pernah presentasi. Yang kedua, tidak kuasai materi dan juga ada kemungkinan tidak terbiasa presentasi, atau tidak kuasai materi tapi sudah terbiasa presentasi. Jadi dia butuh teknologi untuk membantu dia untuk presentasi. Jadi mengapa teknologi dalam ini ponsel sering digunakan, dan itu banyak sekali digunakan.
Kalau Ed, Kalau saya sendiri melihat hal semacam ini, kita harus cari tahu dulu sejak kapan teknologi ini digunakan, salah satunya ponsel. Karena kan kalau kita lihat lebih jauh dari bangun tidur, yang umumnya semua orang cari handphone. ya, Paling tidak dia pakai untuk lihat jam atau mungkin juga main sosial media. Karena pada umumnya kita bisa lihat bahwa yang pertama-tama dicari adalah handphone. Nah kemudian handphone itu dulu adalah gaya hidup. Tapi sekarang handphone itu merupakan kebutuhan. Karena semua orang butuh handphone untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan banyak orang, mendekatkan orang yang jauh, dan selalu bersentuhan dengan handphone. Nah hal ini juga kita bisa lihat bagaimana handphone digunakan di dalam kelas. Nah sudah tentu kalau kita lihat hari ini, banyak sekali mahasiswa yang menggunakan handphone di kelas. Dan handphone itu, dan semua mahasiswa itu pasti punya handphone. ya, Nah itu melihat bahwa handphone ini sebagai kebutuhan. Pada prakteknya kemudian, ketika handphone digunakan untuk presentasi, tidak jarang kita lihat bahwa handphone ini selalu mereka pegang ataupun diletakkan di atas meja. Dan proses presentasi, ada yang membaca dari handphone itu, lalu mereka mempresentasikan apa yang dipresentasikan. Tapi yang dipresentasikan itu sudah tercantum di dalam slide yang mereka tayangkan. Sehingga kalau dilihat dari prosesnya, mereka hanya membaca ulang dan apa yang ditayangkan, sehingga yang mungkin tadi dibilang Kak Riki, proses itu tidak berjalan untuk bagaimana mereka melakukan presentasi dengan baik. Nah mungkin saja ketidakpercayaan diri mereka itu berpengaruh dengan apa yang mereka lakukan saat presentasi. Berarti kalau Ed jelasan itu berarti dapat diasumsikan karena generasi sekarang ya, saya tidak tahu apakah dulu juga, tapi berarti generasi sekarang tidak bisa terpisahkan dengan handphone, teknologi handphone atau gadget ya. Karena dari bangun tidur sampai masuk kelas, bahkan tidur lagi, yang selalu dicek adalah gadget atau handphone. Ya. Sehingga pada saat mereka masuk kelas dan suruh presentasi, perilaku itu terus dibawa. Perilaku yang di mana-mana itu tidur 8 jam, berarti 24 jam kurang 8 jam, itu bersentuhan terus dengan teknologi ini yang akhirnya dibawa dalam kelas. Dan memang Kak Riki mungkin tidak jarang di handphone masing-masing sudah ada frekuensi waktu yang diukur penggunaan handphone. Betul. Nah itu juga bisa dilihat seperti itu. Tapi kemudian handphone ini secara garis besar tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan manusia. Salah satunya juga untuk mahasiswa. Ya. Seperti itu. Kalau untuk presentasi, ini kan untuk proses belajar. Apakah perilaku itu juga dibawa? Maksudnya gini, ada yang bisa menempatkan diri untuk tidak bawa teknologi pada saat situasi belajar. Dia akan menggunakan teknologi untuk membantu dia untuk mencari tahu tempat makan di mana. Saya mau ke lokasi tertentu tapi saya tidak tahu. Ataukah alarm untuk mengingatkan saya. Ataukah tugas di Google Drive yang saya cari. Tapi ketika dia masuk presentasi, dia lebih percaya diri tampil sendiri. Mungkinkah mahasiswa menjadikan teknologi atau perilaku berhubungan dengan teknologi ini menjadikan dia pada saat dia berinteraksi untuk mencari ilmu pun dia melibatkan teknologi ini. Melibatkan teknologi dalam hal ini karena ini perilaku saya sehari-hari. Bisa jadi karena itu sudah menjadi kebiasaan. Karena segala sesuatu yang diulang-ulang, dilakukan berulang itu bisa jadi kebiasaan. Nah, hal yang sama juga kemudian handphone dan beberapa aplikasi di dalamnya itu bisa kemudian membantu mereka dalam banyak hal. Nah, meskipun demikian, kalau kita lihat lebih jauh, cara menggunakan handphone ini kan juga, kalau bagi saya sendiri cukup terganggu dalam proses kelas, atau terganggu juga bagaimana ketika mereka membaca. Sehingga ketika mereka membaca, tidak bedanya juga kemudian mahasiswa yang tidak presentasi, dia juga bisa membaca. Karena pada umumnya yang sering mereka bacakan itu adalah yang sudah ditampilkan di slide seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Padahal kan sebenarnya di dalam kelas sudah dilengkapi ada fasilitas. Ya. Misalnya kalau kita perhatikan dulu, orang mungkin pakai OHP, lalu itu pun fasilitas, itu fasilitas proyektor yang itu dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia beralih dan bahkan bukan lagi LCD yang artinya proyektor yang ditembakkan di dinding, tapi kemudian sudah televisi dan lain sebagainya. Oke,
kepercayaan diri dan perilaku tidak bisa terpisah dengan teknologi. Ada satu responden di video yang mengatakan, ini untuk menunjukkan siapa saya, karena menggunakan handphone merek, itu kan bisa membuat dia lebih percaya diri. Apa istilah kerennya flexing? Ya, flexing. Jadi menggunakan handphone, gadget dengan bermerek pada saat presentasi, fokus audiens, mahasiswa lainnya atau dosen ke gadget dia, sehingga dia lebih percaya diri. Mungkinkah itu juga bisa ada? Membuat mengapa orang menggunakan gadget dan handphone. Kalau di saya, beberapa mahasiswa, saya tidak tahu apakah mereka sadar menggunakan gadget atau handphone bermerek pada saat presentasi itu tujuannya untuk menambah kepercayaan diri atau enggak. Tapi ada beberapa mahasiswa yang memang menggunakan itu. Apakah itu mungkin? Ya, bisa saja Kak Riki, karena kalau kita lihat misalnya ya, ada banyak ahli yang fokus di bidangnya khususnya untuk melihat bagaimana masyarakat kondisi hari ini ya. Betul. Salah satunya mungkin kalau kita lihat paling dekat Jean Baudrillard. Dia bilang tentang masyarakat konsumsi. Yang bagaimana kemudian masyarakat konsumsi itu menunjukkan bahwa perilaku kita semua ini tidak terlepas dari namanya konsumsi. Betul. Coba kita bayangkan misalnya handphone tadi. Handphone tadi yang dulu adalah gaya hidup tiba-tiba menjadi kebutuhan. Yeah. Kebutuhan ini bisa saja kita lihat itu merupakan barang yang dikonsumsi, bukan berarti makan. Bukan. Nah, tapi kemudian ini digunakan. Nah, hal-hal semacam ini kan kemudian melihat bahwa ada satu konstruksi yang terbentuk bahwa handphone yang bagus mungkin iPhone misalnya. Betul. Jadi kalau dia pakai iPhone bisa saja dia pede. Iya. Tapi jadi dia naikkan level dari dulu kebutuhan primer menjadi tersier, itu juga primer. Ya, bisa jadi itu primer. Ya. Tapi belum tentu. Tidak semua orang yang punya handphone kemudian punya pulsa misalnya. Betul. Meskipun itu iPhone. Nah, itu sebagainya. Dan ini kan kita dibentuk dari satu realitas berpindah kepada realitas yang lain. Betul. Nah, sehingga bagi saya sendiri menggunakan handphone mungkin dalam hal ini efektif mungkin untuk mahasiswa tertentu, tapi tidak ada pengaruhnya dengan bagaimana memberikan kepercayaan diri dalam ketika menggunakan handphone yang lebih bagus. Mungkin seperti itu. Karena beberapa di kelas saya, dia menggunakan handphone yang bagus itu dan materi presentasinya biasa saja. Tapi sangat percaya diri. Lihat dari gestur dia menggunakan gadget yang dia pegang ya. Sebenarnya ini ingin menunjukkan bahwa, oh ya ini gadget yang tidak sama dengan gadget yang lain. Yang harganya mungkin lebih tinggi atau keluaran terbaru gitu ya. Sehingga ini membuat dia percaya diri. Walaupun kontennya biasa, tidak penting dengan konten yang dipresentasikan. Tapi yang penting adalah saya hadir presentasi dan teman-teman melihat apa yang saya gunakan. Gadget dan handphone itu. Ya kalau kita bilang ya menunjukkan sifat konsumeris dia atau sifat dia yang sangat mengikuti tren. Jadi tidak fokus pada konten materi, tapi mengapa dia menggunakan teknologi dalam saat presentasi, kalian harus fokus ke saya. Fokusnya bukan ke materi saya. Jadi apa yang saya pegang. Ya, apa yang saya pegang itu jadi titik fokus kalian. Karena mungkin saja materinya kan kita proses belajar ya, jadi tidak terlalu penting. Mungkin ya, itu karena di video ada responnya yang mengatakan bahwa ya itu juga penting.